Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, Bu Citra, seperti yang sudah saya sampaikan 3 hari yang lalu ya, saya akan melakukan supervisi akademik pada Bu Citra, yang mana supervisi akademik ini nanti akan dilaksanakan dalam 3 tahapan, Bu. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua observasi atau pelaksanaan supervisi akademik nanti, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, siang ini kita akan melaksanakan tahapan pra-observasi, Bu, di mana harapan kita sama-sama di siang ini kita dapat berdiskusi, bertukar pikiran terkait kesiapan Bu Citra dalam melaksanakan kegiatan supervisi nanti, dan juga pelaksanaan supervisi tersebut agar dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Kalau boleh saya tahu, apa nih harapan Bu Citra dari pertemuan kita di siang ini, Bu? Saya senang sekali, Bu, dengan hari ini. Saya harap dengan bisa berdiskusi dengan Ibu, pembelajaran di kelas saya bisa berjalan lebih baik. Mungkin itu saja, Bu, saya. Kalau boleh saya tahu, Bu Citra nanti akan menyampaikan materi tentang apa, Bu, kegiatan supervisi akademik nanti? Tentang pelestarian sumber daya Indonesia, yang akan dipelajari tentang sumber energi. Oke. Nah, terkait materi tentang sumber energi tersebut, tentunya ada tujuan pembelajaran nih yang akan dicapai oleh siswa. Kira-kira apa saja, Bu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran tersebut? Tujuan pembelajaran yang saya buat, saya ingin anak-anak menganalisis dan menyimpulkan sumber energi alternatif yang ada di sekitar lingkungan mereka. Itu yang pertama. Kemudian anak-anak bisa melakukan wawancara tentang penggunaan sumber energi yang alternatif. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, selain itu, Bu, apakah ada lagi nanti yang akan dipersiapkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran tersebut? Yang saya siapkan saat ini tentu saja perangkat pembelajaran. Yang pertama mungkin saya akan menggunakan model PJDK dengan metode saintifik dan PPACK agar pembelajaran bisa lebih menarik. Baik sekali, Bu Citra. Bu, kalau saya boleh tahu, kapan nih Bu Citra mau melengkapi dan mulai mengerjakan semuanya, Bu? Bisa Ibu lihat di sini, mungkin saat ini saya sudah mulai melengkapi, tapi masih ada beberapa yang belum selesai, contohnya seperti saya belum membuat soal evaluasi, dan kemudian berhubung di sini ada Ibu, mungkin Ibu bisa membantu saya dalam pemilihan media agar anak-anak bisa lebih tertarik pemilihan media yang cocok dan sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Oke, siap Bu Citra. Nah, setelah ini ya Bu Citra nanti akan melengkapi semua kekurangan yang diperlukan dalam kegiatan supervisi akademik. Ya, Bu. Nah, kira-kira Bu, selain saya ini siapa lagi ya Bu yang bisa membantu Bu Citra dalam penyelesaiannya ini? Saya juga berkonsultasi dengan teman dekat sejawat lainnya, tapi ya Ibu bisa berkenan lebih banyak bisa membantu saya. Oke, siap Bu Citra. Nah, baik Bu. Nah, tentu saya akan membantu Bu kalau Bu perlu media pembelajaran atau yang lainnya. Tentu saya akan melengkapi juga menyesuaikan dengan materi yang Ibu ajarkan nanti. Bu. Ya, nah Bu Citra, tadi Ibu sudah menceritakan strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran nanti. Sekarang dari Bu Citra sendiri, kira-kira apa nih Bu kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Saya harap sih kompetensi intelektual kita ya sebagai pengajar itu bisa terus maju dan berkembang. Kemudian saya harap juga saya bisa menilai karakter peserta didik dalam belajar agar bisa mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Karena bagaimanapun di kelas saya ada siswa anggota dan kemungkinan apa ya tentang emosi anak-anak agar kita
memotivasi mereka agar belajar itu seru, nah tidak membosankan. Saya harap sih seperti itu. Bagus sekali Bu. Nah, jadi yang dapat saya tangkap di sini ya Bu, Bu Citra ingin mengembangkan kemampuan kompetensi Bu Citra dalam mengembangkan, selain mengembangkan kemampuan akademik bagi siswa, juga kemampuan sosial dan emosionalnya ya Bu. Nah, sekarang Bu Citra terkait supervisi akademik yang nanti kita laksanakan, strategi yang Ibu lakukan tadi sangat luar biasa ya Bu. Semoga dari coaching kita hari ini Bu Citra dapat melakukan atau melaksanakan kegiatan di saat supervisi akademik nanti dengan lancar ya Bu. Amin. Saya harap juga butuh bantuannya ya Bu. Iya, kira-kira kapan nih Bu kita bisa melaksanakannya? Hari Senin mungkin bisa. Saya kan saat ini masih melengkapi perangkatnya gitu loh. Untuk bantuan dulu sih pilihan media yang baik dan bagus ya Bu. Mungkin hari Senin Bu. Oh ya, terima kasih ya Bu Citra, mantap sekali. Terima kasih ya Bu Citra karena Ibu Citra sudah mau saya supervisi untuk meningkatkan pengembangan pembelajaran di kelas Bu Citra nanti. Sama-sama Bu, karena kan kita sama-sama mau meningkatkan pembelajaran kita masing-masing. Saya juga berterima kasih atas bantuannya sebenarnya. Iya, sama-sama Bu Citra. Kan kita hadapi bergandeng tangan untuk negeri. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lihat anak-anak Ibu. Tengok ini namanya ada temannya yang belum masuk. Ada kabar tentang siapa yang tadi? Ada kenapa? Sakit. Kita doakan ya biar mereka cepat sembuh. Yang sekarang sudah siap belajar? Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, siapa yang mau memimpin doa? Ya, ayo lagi kita cepat. Mulai pembelajaran kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib agar tetap menunjukkan kasih sayang di antara kita. Baik, silakan ya. Agustus tahun 45
Masih ingat tidak pelajaran yang telah lalu? Sekarang coba lihat pada gambar. Gambar apa ini? Macam-macam sumber energi. Apa saja? Lalu kemarin apa yang harus kita lakukan dengan sumber energi ini? Kenapa sumber energi harus dihemat? Karena apa? Karena kalau tidak peserta didik mampu menganalisis dan menyimpulkan sumber energi alternatif dan kegunaannya dalam sehari-hari dengan tepat. Kemudian, dengan berdiskusi dan percaya diri, peserta didik mampu menyajikan laporan tentang pembuatan poster. Dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sesuai dengan gambar perilaku seseorang terhadap keseimbangan alam, peserta didik dapat menyimpulkan informasi melalui kegiatan wawancara. Dengan melakukan wawancara, peserta didik mampu membuat laporan tertulis dengan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, informasi apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Sumber energi apa ini? Ini adalah sumber energi alternatif. Nah, sekarang apa itu sumber energi alternatif? Coba lihat pada video yang Ibu akan tayangkan. Perhatikan ya anak-anak Ibu. Benar sekali, di antaranya dengan menggunakan energi alternatif dan ajakan melalui poster. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Kali air, lalu apa gunanya air tadi? Kegunaannya? Minum. Untuk minum, apa lagi? Mandi, apa lagi? Mencuci baju, memasak. Ya, lalu gunanya untuk bisa juga menjadi apa? Pembangkit listrik tenaga air. Kemudian apa lagi nih yang digambar? Panas bumi. Panas bumi digunakan untuk apa panas bumi? Untuk energi Untuk energi? geotermal. Geotermal. Kemudian energi alternatif apa lagi? Untuk laut. Gelombang air laut. Ya. Lalu yang terakhir? Bahan bakar bio. Bahan bakar bio yang berasal dari mana tadi? Ayo, masih ingat? Yang dari yang bio tadi berasal Makhluk dari hidup. makhluk hidup dan tumbuhan. Bagus. Nah, sudah dibagikan pembahasan kaidahnya, kalian akan mengerjakannya secara berkelompok, diskusikan dengan teman-temannya. Sebelum kalian mengerjakan itu, sekarang coba lihat gambar yang Ibu tayangkan. Kira-kira dari gambar ini apa yang bisa kalian lihat? Orang nembak hewan. Orang menembak hewan, apa lagi? Menebang pohon, kira-kira bagus tidak yang dilakukan orang ini? Ya. Apa tidak bagus? Merusak hewan. Ya, merusak hewan dan tumbuhan, ya. Jadi ini bisa merusak lingkungan alam. Nah, sekarang dari gambar
Keseimbangan alam studi sosial. Ya. Kemudian lanjutkan pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan menjadi menghemat penggunaan sumber energi agar bermanfaat? Iya, baik. Sudah ya, berarti melakukan caranya. Silahkan duduk kembali lalu analisis jawabannya. Apa yang kamu ketahui tentang energi alternatif? Energi alternatif apa saja tadi menurut kalian? Apa saja? Matahari, energi angin, energi listrik. Baik, lalu tanya kamu lagi. Apa bedanya jika manusia Apa akibatnya jika manusia tidak melakukan terhadap lingkungan alam? Iya, betul. Lanjutkan. Bagaimana cara menghemat sumber energi? Baik, sudah? Baik, silakan duduk. Sekarang yang melakukan. Baik, setelah kalian melakukan wawancara, sekarang mari kita diskusikan hasil wawancara. Tadi di situ pertanyaannya kan, apa itu sumber energi alternatif? Apa pengaruhnya jika merusak lingkungan? Kemudian, bagaimana cara menghemat energi? Nah, dari hasil analisis wawancara kalian tadi, mari kita membuat slogan untuk mengajak orang-orang di sekitar kita atau di sekitar lingkungan kita menghemat energi. Lalu slogan bisa kita buat bagaimana dengan cara apa? Dengan membuat ada kata-kata yang mengajak seseorang. Nah, ini contohnya. Lalu bagaimana cara membuat poster? Coba perhatikan. Kelihatan kan Ibu? Berarti bisa terlihat saya? Bisa dibacakan kan bagaimana cara membuat poster? Silakan.
sih. Luar sini ada kotak pensil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan membaca hasil
Dari pembelajaran hari ini, menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Bagian mana yang menyenangkannya? Membuat poster. Itu menyenangkan. Nanti hasil posternya kita tempel di dinding ya anak-anak. Baik. Lalu, nah sekarang jadi hari ini apa yang kita telah pelajari hari ini? Tentang apa? Jadi hari ini kita belajar tentang sumber energi alternatif. Apa saja itu sumber energi alternatif tadi? Matahari, angin, air, listrik, pertambangan. Lalu kalian juga mencari informasi dengan melakukan wawancara, lalu menganalisisnya, membuatnya menjadi slogan yang tertuang dalam poster. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini telah tercapai ya. Baik, sekarang tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri. Mantap. Bagus. Baik, sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya, besok kita masih belajar tentang energi alternatif, yaitu air. Jadi jangan lupa kalian baca, belajar di rumah buat pelajaran hari esok ya. Sekarang siapa yang mau memimpin doa? Baik, Eza silakan majulah, kita memimpin doa ya sebelum pulang. Kita menanti berseri. Kita Siang Bu Citra, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Nah baik Bu Citra, dalam kegiatan pasca observasi hari ini kita akan mengevaluasi bagaimana kegiatan observasi yang telah saya lakukan terhadap Ibu dalam kegiatan supervisi akademik kemarin ya Bu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu terhadap kegiatan tersebut. Nah yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terhadap kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin Bu? Alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu, walaupun saya masih terlihat gugup karena namanya juga di observasi kan Bu ya.
Dan kemudian dalam pembelajaran mungkin murid-murid tidak terbiasa, dan sayanya pun karena tidak terbiasa di observasi jadi terlihat agak tegang, Bu. Nah, alhamdulillah ya Bu. Walaupun cukup tegang ya waktu pelaksanaannya, tapi Berjalan lancar sih iya, ya tapi pembelajaran. berjalan dengan lancar. Baik Ibu. Nah, bisa Ibu jelaskan kembali Bu apa saja tahapan pengembangan yang Ibu harapkan dan langkah-langkah apa yang sudah Ibu laksanakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut Bu? Yang pertama-tama saya membuat perangkat pembelajaran dengan model pembelajaran PJBL. Saya mencoba itu di kelas. Kemudian metode yang saya gunakan, saya mencoba metode saintifik dengan TPACK agar lebih istilahnya lebih dari yang biasanya, Bu. Dan seperti yang Ibu lihat kemarin, anak-anak agak sedikit tertarik. Walaupun sayanya tegang, walaupun pembelajaran di awal terlihat tegang, tapi kan setelah itu berjalan dengan baik, Bu. Alhamdulillah. Dan kemudian saya juga mengikuti sintak-sintak dari langkah-langkah PJBL dan penggunaan TPACK. Ibu lihat sendiri kemarin saya atas saran Ibu, saya menggunakan media audio visual di mana saya memperlihatkan anak-anak sebuah video pembelajaran yang berkaitan dengan materi tersebut. Kemudian anak-anak saya bagi dalam kelompok untuk meningkatkan literasi mereka agar mereka bisa bersosial, bermusyawarah dalam memecahkan masalah untuk membuat sebuah poster dari hasil wawancara mereka kemarin. Kira-kira itu saja, Bu. Ya. Nah, Bu Citra, menurut Ibu nih sejauh mana area pengembangan yang telah Ibu laksanakan dari yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah dikatakan berhasil atau bagaimana, Bu? Alhamdulillah sudah berjalan baik ya, Bu ya, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki atau ditambahkan lagi, dan mungkin perlu bimbingan juga lagi ya, Bu. Perlu konsultasi ya, Iya, Bu? perlu konsultasi lagi dengan beberapa teman sejawat, dengan Ibu ya. Tapi semua alhamdulillah berjalan dengan baik, Bu. Mungkin saya harap bisa dikembangkan lagi nantinya lebih baik. Oke, nah menurut Ibu nih apa saja sih yang perlu dikembangkan nantinya, Bu, ke depannya? Dalam pembelajaran yang kemarin ya, Bu ya, saya lihat kalau saya bagi kelompok masih ada beberapa siswa yang tidak aktif, sehingga yang terlihat itu malah anak-anak yang lebih pintar itu mereka yang lebih menguasai kelompok, mendominasi kelompok. Juga anak-anak yang di bawah mereka hanya diam saja. Mungkin itu yang perlu diperbaiki, bagaimana saya harus membagi dengan kelompok yang lebih Sesuai dengan minat belajarnya mungkin ya, Bu? Mungkin. Nah, kira-kira hal tersebut kenapa itu, Bu, bisa terjadi? Kenapa anak-anak yang lebih pandai atau lebih pintar itu lebih mendominasi dalam kegiatan kelompok? Mungkin waktu saya bagi kelompok, saya hanya membagi mereka dalam kelompok ya, Bu ya, tidak melihat di kelompok ini ternyata gaya belajar anaknya macam-macam. Nah, itu yang mungkin saya tidak lihat. Saya hanya membagi mereka dalam sebuah kelompok, tapi tidak melihat gaya belajar. Si anak ini ternyata kinestetik, si anak ini ternyata visual. Itu mungkin yang belum kemarin. Nah, jadi itu nanti rencana Ibu ke depan ya, Bu. Ibu akan menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran berdasarkan gaya belajar dan minat anak, yaitu ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Dan Ibu juga akan menanyakan mungkin lebih dulu ya, Bu. Mungkin saya akan melakukan asesmen awal, Bu, asesmen diagnostik dulu kemungkinan ya. Biasanya kan kita lakukan itu di awal semester, Bu. Nah, awal semester sudah saya lakukan. Mungkin saat kemarin karena kita mencoba dengan metode model pembelajaran, anak-anak juga terlihat tertarik karena mungkin saya sudah terbiasa. Lalu tinggal bagi kelompok saja, ternyata masih ada kendala. Mungkin itu lagi yang lebih didalami, Bu. Oke, Bu Citra. Bagus sekali nih semua rencana yang akan Ibu Citra nanti laksanakan. Semoga dapat terrealisasi dengan baik ya, Bu. Nah, kira-kira kapan nih Bu Citra mau melaksanakan atau
merealisasikan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi, Bu? Mungkin kalau mengasesmen anak kita kembali di awal semester 2 ya Bu ya, dan tapi saya kira bahwa saya harap sih bisa berjalan sehari-hari dalam pembelajaran. Saya juga tetap bisa melakukan hal-hal tersebut untuk mengenali murid saya agar mereka bisa paham materinya lebih baik lagi, bisa berkelompok lagi dengan baik lagi Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak nih, Ibu. Semoga semua rencana yang akan Ibu laksanakan nanti dapat terrealisasi dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar ya, Bu. Semoga anak-anak juga dapat lebih meningkatkan kemampuan mereka dalam kegiatan pembelajaran. Baik, terima kasih banyak Bu.